Ya, selamat pagi anak didik kami kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Hari ini kita lanjut materi kita pada bab 1 mengenai bilangan. Sekarang yang kita bahas adalah bilangan pecahan. Nah, yang pertama sekali kita pelajari adalah mengenal bilangan pecahan. Nah, pada gambar di layar kita, di situ ada gambar yang pertama, ada satu kotak biru dari 4 kotak biru. Maka pecahannya adalah 1/4, di mana 1 itu sebagai pembilang, 4 itu adalah penyebut. Demikian juga gambar 2, ada satu segitiga biru dari 4 keseluruhan segitiganya, maka pecahannya 1/4. Atau gambar 3, ada 2 persegi biru dari total 6, maka pecahannya 2/6, di mana 2 itu adalah pembilang, 6 itu adalah penyebut. Demikian untuk gambar seterusnya. Ya, misalkan gambar yang kelima, yang segitiga biru di situ ada sebanyak 4 dari total segitiganya 12, maka pecahannya 4/12, di mana 4 tadi adalah pembilang, 12 adalah penyebut. Nah, seperti itulah dulu pengenalan untuk bilangan pecahan. Sekarang kita lanjut membandingkan bilangan pecahan. Ya, untuk membandingkan bilangan pecahan, perhatikan persoalan 1. Misalkan di kampungmu diadakan pemilihan ketua RW. Kalau misalkan untuk kita pemilihan kepala desa lah misalkan ya, karena tidak ada RW di tempat kita. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. 1/5 dari jumlah warga memilih calon A, 2/7 dari jumlah warga memilih calon B. Manakah yang lebih banyak pemilihnya? Calon A atau calon B? Apakah Anda merasa telah membandingkan pecahan? Tentu Anda mendapatkan bahwa Anda mempunyai 2 pecahan yang sedang kita bandingkan. Nah, jadi cara untuk membandingkan kedua pecahan itu akan kita pelajari di bawah. Nah, sekarang coba perhatikan persoalan 2. Membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Jadi kalau penyebut dari 2 pecahan sama, maka yang kita bandingkan hanya pembilangnya saja. Mana pembilang yang lebih besar, itulah pecahan yang terbesar. Mana pembilang yang terkecil, itulah pecahan yang terkecil. Jadi mirip juga seperti membandingkan bilangan bulat, ya, karena penyebutnya sudah sama, jadi yang kita bandingkan hanya pembilang. Nah, di situ ada contohnya 1/7 dan 2/7. Nah, dari 2 pecahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa 2/7 lebih besar dari 1/7, karena 2 lebih besar dari 1 ya. Oke, atau kalau kamu buat di garis bilangan juga bisa. Dari panjang garis bilangannya dapat kita lihat bahwa 1/7 itu lebih pendek, atau jadinya lebih kecil dari 2/7. Nah, persoalan 3, membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, kalau misalkan penyebutnya berbeda, cara membandingkannya bisa kamu gambar ke garis bilangan. Ya, bisa ke garis bilangan. Atau bisa juga kamu gambar ke dalam bentuk kotak-kotak seperti di mengenal bilangan pecahan tadi. Misalkan 3/8 di layarnya, itu ada 3 kotak hitam dari total 8. Sementara kalau setengah ada 4 dari 8. Maka kalau kita bandingkan dari banyak kotaknya, maka 3/8 itu lebih sedikit, atau jadinya lebih kecil dari 1/2. Atau 1/2 lebih besar dari 3/8. Nah, kalau misalkan kita bandingkan 1/3 dengan 1/4, bagaimana cara membandingkannya? Nah, kalau misalkan penyebutnya sama, pembilangnya berbeda, maka pembilang yang lebih kecil pecahannya lebih besar dari pembilang yang lebih besar. Jadi misalkan 1/3 itu lebih besar dari 1/4, karena 3 lebih kecil dari 4. Atau misalkan 1/2 dengan 1/3, mana lebih besar? Yang lebih besar itu adalah 1/2. Ya, semakin kecil penyebutnya, semakin besar nilainya. Nah, kalau misalkan tadi penyebutnya berbeda, maka untuk membandingkan kedua pecahan tersebut,
bisa kita lakukan dengan mencari KPK atau mencari kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya pada persoalan 4. Bandingkanlah pecahan 1/5 dan 3/7. Nah, cara membandingkannya adalah kita cari KPK. KPK sudah dipelajari ya di SD ya. Kita cari KPK dari 5 dan 7. KPK-nya adalah 35. Ya, KPK-nya 35, maka kita ubah 1/5 ke penyebut 35. Maka 35 dibagi 5 itu hasilnya 7 dikali 1 sama dengan 7. Maka 1/5 itu adalah 7/35. Sementara 3/7, kalau kita ubah penyebutnya menjadi 35, 35 dibagi 7 hasilnya 5, dikali 3, 15. Maka kita bandingkan 1/5 dan 3/7, tadi 1/5 itu adalah 7/35. Sementara 3/7 adalah 15/35. Maka dari sini kita simpulkan 15/35 lebih besar dari 7/35 karena penyebutnya sudah sama. Atau 7/35 lebih kecil dari 15/35. Kalau kita kembalikan ke pecahan semula, maka 15/35 itu tadi adalah 3/7. 7/35 itu tadi adalah 1/5. Maka 3/7 lebih besar dari 1/5. Persoalan 5. Dengan menentukan KPK, bandingkan 7/16 dan 15/40. Nah, jadi caranya kita cari KPK dari 16 dan 40. Cara mencari KPK, cari dulu faktor prima. 16, faktor primanya adalah 2 pangkat 4. 40, faktor primanya adalah 2 pangkat 3 kali 5. Maka KPK-nya 2 pangkat 4 dikali 5. Ya, seperti itu ya di SD ya, masih diingat ya. 2 pangkat 4 kali 5, 2 pangkat 4 16 kali 5 jadi 80. Maka KPK-nya 80. Berarti kita samakan penyebutnya ke per 80. Nah, 7/16 kita ubah ke per 80. 80 dibagi 16, 5. Dikali 7 sama dengan 35. Jadi 7/16 itu adalah 35/80. Bukan 30 ya, tapi 35/80. Sementara 15/40 kita ubah ke pecahan ke penyebut per 80. 80 dibagi 42 dikali 15, 30. Jadi 15/40 itu sama dengan 30/80. Maka kalau kita bandingkan kedua pecahan tersebut, 7/16 tadi adalah 35/80, 15/40 adalah 30/40, maka yang lebih besar itu adalah 35/80 atau 7/16. Atau kesimpulannya 7/16 lebih besar dari 15/40. Jadi bisa kamu isi titik-titiknya nanti ya. Catatannya lengkapi juga sesuai dengan yang di video kita ini. Jadi lengkapi titik-titiknya sesuai dengan yang Bapak sebutkan tadi. Sekarang persoalan 6. Urutkanlah pecahan-pecahan 13, 15, 9/10, 11/20, 3/5. Nah, untuk mengurutkannya sama juga seperti kedua pecahan yang tadi, kita cari KPK dari 15, 10, 20, dan 5. Dengan menggunakan cara mencari KPK, kita cari faktor prima, maka KPK-nya adalah 60. Maka kita ubah 13/15. Itu senilai dengan 60 dibagi 15, 4. Kali 13, 52. Seperti di layar kita ya. Kemudian 9/10. Kita ubah ke per 60. 60 dibagi 10, 6. Dikali 9, 54.
Kemudian 11/20 kita ubah ke penyebut 60. 60 dibagi 20, 3 kali 11, 33. Nah, sesuai dengan yang di layar juga. Perhatikan ya. 3/5 senilai dengan penyebut per 60. 60 dibagi 5, 12. Dikali 3, 36. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita bandingkan pembilang. Maka urutannya yang paling besar, ya, yang paling besar adalah 54/60 atau 9/10. Itu yang paling besar ya. 54/60 atau tadi senilai dengan 9/10. Kemudian berapa? 52/60 atau 13/15. Kemudian 3/5 atau senilai dengan 36/60. Kemudian yang paling kecil adalah 11/20 atau senilai dengan 33/60. Nah, jadi dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Coba kita baca. Apakah Anda menyimpulkan sebagai berikut? Diskusikanlah untuk membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama. Jadi tadi untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya sama, kita hanya tinggal membandingkan pembilang. Ya, sesuai dengan membandingkan bilangan bulat. Sementara kalau penyebutnya tidak sama, maka kita mencari KPK dari penyebutnya dulu. Ya, kita samakan dulu penyebut, baru sama seperti yang pertama tadi, kita bandingkan lagi pembilang. Nah, demikian materi kita hari ini untuk mengenal pecahan dan membandingkan dua bilangan pecahan. Untuk catatannya, catat sesuai dengan yang ada di layar kita, dan tugasnya juga perhatikan bagian E di video kita ini, soal ringkasan yang kamu kerjakan untuk lengkapi tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan ini. Kamu kerjakan hanya nomor genapnya saja. Ya, berarti nomor 2, 4, 6, 8, 10. Sementara untuk mengurutkan pecahan, kamu kerjakan A sampai F. Itu saja. G sampai L tidak usah, terlalu banyak nanti tugasnya. Jadi kamu kerjakan tadi bagian pertama nomor genap 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian mengurutkan pecahan bagian A sampai F. Itu tugasnya di rumah. Coba dikerjakan, kita kumpulkan paling lambat besok jam 8 malam. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat, tetap rajin belajar ya di rumah ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.